Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggela Fauzi, NIM 20233005 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu pajak, jenis pajak, dan manfaat pajak. Mungkin dari kita sering mendengar kata pajak, tapi tidak semuanya mengerti mengapa kita itu harus membayar pajak, mengapa pentingnya membayar pajak, apa manfaat dari kita membayar pajak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan 1 tahun pajak. Pajak penghasilan dapat berupa keuntungan, gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai, merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Baik orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang menggunakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang termasuk ke dalam PPNBM ada beberapa. Yang pertama yaitu barang tersebut merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial seseorang. Yang keempat, bea materai, yaitu pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan, merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah dan bangunan. PBB yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk bangunan di pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga termasuk ke dalam pajak daerah. Yang keenam, pajak daerah. Di Indonesia, pajak daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak provinsi, merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang meliputi pajak kendaraan, termasuk pajak kendaraan bermotor tahunan, bea balik nama, pajak air permukaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota, merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2. Pajak ini dapat berupa pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, dan lain sebagainya. Manfaat pajak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita semua pasti sering mendengar kata pajak, tapi tidak semua orang memahami apa itu pajak dan manfaat membayar pajak. Sebenarnya, pajak itu memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Hasil dari pungutan pajak digunakan untuk berbagai keperluan negara. Seperti yang saya katakan mengenai definisi pajak tadi, pajak itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan itu kita rasakan sendirinya. Pastikan kita semua menggunakan transportasi umum, rumah sakit, sekolah, subsidi BBM, dan lain sebagainya. Maka itu tuh merupakan manfaat dari kita membayar pajak, karena sebagian dari pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selain dari rumah sakit, sekolah, jembatan, subsidi transportasi yang saya sebutkan tadi, pajak juga bermanfaat bagi hal lainnya. Yang pertama yaitu membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua yaitu untuk membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya yaitu pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat yaitu untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Mengenai dari manfaat pajak tadi, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak, karena hasil dari pajak itu sendiri juga kita rasakan dampaknya seperti subsidi, rumah sakit, sekolah, transportasi, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Karena pajak itu dari kita dan kita juga yang akan menggunakannya. Baiklah, sampai di sini dulu hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.